striker asal Brasil yang belak-belakan ingin dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia, Leo Gaucho resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki, Gençlerbirliği Ankara. Klub berjuluk Si Merah Hitam itu menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun dengan penyerang gacor asal negeri Samba tersebut. Leo Gaucho didatangkan Gençlerbirliği Ankara usai terakhir kali bermain untuk Borneo FC, salah satu tim besar Liga 1 Indonesia. Tim kami, yang melanjutkan pekerjaan transfernya untuk paruh kedua liga, menandatangani kontrak 1,5 tahun dengan striker Brasil Leonardo Andriel dos Santos, Leo Gaucho, dengan opsi 1 tahun, bunyi keterangan Gençlerbirliği Ankara di laman resminya. Leo Gaucho mulai bermain sepak bola di Santa Cruz Bay, kemudian mengenakan kaos de Cisao FC, Diba Al-Hisn, RFS, Spartak, Valmiera dan terakhir Borneo FC. Bersama Borneo FC, penyerang kelahiran 2001 itu tampil impresif dengan menyumbang 9 gol dalam 19 pertandingan musim ini di semua ajang. Kami menyambut Leo Gaucho di tim kami dan mendoakan dia sukses dengan seragam merah hitam kami, tulis Gençlerbirliği Ankara. Sebelum resmi hijrah ke Turki, Leo Gaucho secara belak-belakan pernah bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, striker asal Brasil ini merasa betah tinggal di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara kepulauan tersebut melalui sepak bola. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi, bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini, ujar Leo Gaucho di kanal YouTube Transfermarkt Indonesia pada November 2024 lalu. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini, tambahnya. Saya sangat menyukainya. Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, jelasnya lagi. Namun, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun secara berturut-turut jika ingin dinaturalisasi karena striker asal Brasil ini tak punya darah Indonesia. Saat itu, dia mengatakan bukan menjadi masalah baginya karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan atmosfer sepak bola di Indonesia yang dianggap sangat mendukung karirnya. Sepak bola butuh ini. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di negara lain karena di sini sangat bagus. Sangat positif untuk sepak bola di sini, saya sangat menyukainya. Saya ingin meningkat setiap hari dan setiap saat, papar Leo Gaucho. Jika punya kemungkinan untuk bermain di timnas Indonesia, kenapa tidak? Saya menyukainya dan itu adalah kesempatan besar, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, memanggil 30 pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini menjadi penampilan perdana Pastor bersama skuad Garuda, dan dia memutuskan untuk memanggil lebih banyak pemain ketimbang jumlah yang dipanggil oleh Shin Tae-yong pada November 2024, yang hanya 27 pemain. Keputusan ini menunjukkan keinginan Pastor untuk mengenal lebih banyak pemain dan menguji kedalaman skuad timnas Indonesia. Pendekatan baru oleh Alex Pastor. Keputusan Alex Pastor untuk memanggil 30 pemain bukanlah tanpa alasan. Sebagai pelatih yang baru, Pastor ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal karakter dan kemampuan para pemain, terutama yang memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan, baik dalam hal pemain maupun pelatih. Oleh karena itu, Pastor merasa penting untuk memiliki gambaran yang lebih luas tentang kualitas pemain yang tersedia. Tak hanya mengenal pemain yang sudah ada, keputusan ini juga memperhitungkan proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Beberapa pemain keturunan yang telah memutuskan untuk membela timnas Indonesia berpotensi memperkuat skuad Garuda pada laga Maret 2025. Pemain-pemain tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif,
baik dalam hal kualitas teknis maupun kekuatan fisik. Pemain keturunan yang menambah kedalaman skuad. Beberapa pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025 diantaranya adalah Ula Romeni, Dion Marks, Tim Gepens, dan Jairo Riedewald. Ula Romeni, yang bermain sebagai winger di klub Oxford United, diperkirakan akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya pada 8 Februari 2025. Ini memberikan peluang besar baginya untuk membela timnas Indonesia dalam pertandingan yang sangat penting ini. Selain Romeni, ada Dion Marks yang bermain di NEC Nijmegen U21 dan Tim Gepens yang bermain di FC Emmen. Keduanya juga diperkirakan akan melaksanakan sumpah WNI pada tanggal yang sama dengan Romeni. Keputusan ini tentu akan memberikan daya saing yang lebih besar di lini tengah dan serangan timnas Indonesia. Selain ketiga pemain di atas, ada juga nama Jairo Riedewald, gelandang yang bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Riedewald adalah pemain yang sempat memperkuat timnas Belanda dan memiliki pengalaman internasional yang berharga. Proses naturalisasinya kabarnya sedang berjalan, dan jika selesai, ia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi lini tengah timnas Indonesia. Misi 4 poin dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan banyaknya pemain keturunan yang akan memperkuat skuad, Pastor bertekad untuk meraih hasil positif pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target utama Pastor adalah mendapatkan 4 poin dalam 2 laga kualifikasi tersebut, yaitu melawan Australia dan Bahrain. 2 laga ini akan sangat penting dalam menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Australia dan Bahrain bukanlah lawan yang mudah. Australia, dengan pengalaman internasional yang luas, selalu menjadi tim yang kuat di Asia. Sementara itu, Bahrain juga merupakan tim yang memiliki potensi besar, terbukti dengan penampilan mereka yang solid di kompetisi internasional. Oleh karena itu, 4 poin dari 2 laga ini akan sangat krusial bagi timnas Indonesia. Harapan dari Alex Pastor. Pastor menyadari bahwa proses transisi yang dilakukan oleh timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Perubahan pelatih dan dinamika tim yang sedang berkembang memerlukan waktu untuk mencapai kestabilan. Meskipun demikian, Pastor memiliki keyakinan bahwa dengan pemain-pemain yang ada, ditambah dengan kehadiran beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi, timnas Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut. Pastor juga menekankan pentingnya kerjasama tim, kedisiplinan, dan fokus dalam mencapai tujuan besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun banyak hal yang masih harus diperbaiki, ada optimisme yang tinggi di dalam tubuh timnas Indonesia. Hasil positif dari laga melawan Australia dan Bahrain bisa menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan impian besar tersebut. Dengan skuad yang lebih beragam dan kedalaman yang semakin kuat, timnas Indonesia bisa memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuatan mereka di panggung internasional. Daftar pemain yang diperkirakan dipanggil Alex Pastor. Berikut adalah daftar pemain yang diperkirakan akan dipanggil oleh Alex Pastor untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Kiper: Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Back: Jay Idzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang: Ivar Jenner, Hom Hae, Nathan Kulaon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Stefano Lillipali. Depan: Eliano Raiders, Ragnar Oratmanguwen, Rafael Struwik, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Witan Sulaiman. Dengan adanya nama-nama baru yang memperkaya lini skuad, pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 akan menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan kualitas dan potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Jika dapat tampil maksimal,
Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif yang bisa memperkokoh posisi mereka dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026.